Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan penelusuran dan investigasi atas kasus persekusi, eksekusi, dan penculikan, perampasan alas hak, kriminalisasi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi, sebagaimana yang selama ini saya alami, di mana kasus ini sudah berjalan selama 13 tahun. Saya meminta keadilan kepada yang berwajib, bahwa kasus ini semata-mata adalah sepenuhnya kewenangan kepolisian, tapi bagaimanapun juga kami selaku korban tetap saja melaporkan kejadiannya, kronologisnya, dan rekonstruksi kasus ini, sehingga kasus ini menjadi perhatian daripada kepolisian untuk upaya pengembangan kaitan dengan kasus lainnya, dan siapa saja yang terlibat dalam kasus persekusi, eksekusi, kejahatan ras, dan penculikan yang dilakukan gerombolan atau dilakukan oleh beberapa sindikat itu, di mana kita tidak tahu sampai di mana sidik dan penyelidikan itu berjalan, karena sampai dengan hari ini tahun 2023 hampir Desember belum ada kejelasan dan penjelasan yang adil, yang memenuhi rasa keadilan, yang memenuhi rasa kemanusiaan untuk proses lainnya. Jadi yang jelas kami merasa sangat dirugikan dari terabaikannya dan teranyuilnya atau terbengkelainya ya, atas laporan kami sejak kejadian perkara, yaitu laporan melalui lisan maupun datang langsung di Polsek Tambaromo 4 kali. 3 kali kami datang dan 1 kali diwakilkan, dan tentunya kami mengharapkan adanya pencatatan kasus ini dan perhatian semua pihak agar supaya kasus ini direkonstruksi ulang, dilakukan penyelidikan ulang, penyelidikan kembali, dan tentunya para pihak yang berkepentingan atau para pihak yang diduga ada kaitannya dengan kasus ini dan terlibat dalam perencanaan dan rekayasa kasus ini dapat dimintai keterangan, dipanggil untuk menghadapi proses hukum. Jika memang apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, tentunya dapat dilakukan proses lanjutan ya. Jadi saya sekali lagi mohon Bapak, kepada Bapak Kapolresta Pati, kepada Bapak Kasat Reskrim Polres Pati, juga Bapak Divisi Profesi Propam Paminal Polres Pati untuk menyelidiki, karena ini kasus ini simbiosis berkaitan dengan jabatan dan kewenangan jabatan kepolisian. Dalam hal ini adalah Polsek Winong, Polsek Tambaromo, dan Polsek Gabus tempat TKP, dan itu tentunya ada unsur-unsur lainnya, ada unsur intimidasi, ada unsur pemerasan, dan ada unsur teror, juga kriminalisasi. Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa kronologi kejadian sebenarnya tidak seperti yang disampaikan oleh tersangka. Tentunya saya menyampaikan bahwa kasus ini sudah dirancang matang, direkayasa matang oleh Bribka Bambang Permadi dan keluarganya. Di antaranya adalah yang terlibat di dalam kepanitiaan Permata Nusantara Gabus, juga berkaitan dengan pencalonan kepala sekolah di SMK Nusantara Gabus, di mana saya berhadapan dengan waktu itu dengan Yuwana Chandrawati dan berhadapan dengan Subur, juga Indro Wibowo, calon-calon kuat, sehingga mereka memanfaatkan potensi itu dengan
melakukan kejadian yaitu perampasan, penculikan, dan aksi brutal, arogan, serta anarkisme yang dilakukan di Jalan Mojolaran Gabus. Jadi waktu itu saya sudah wiyata bakti ya di STM. Kejadiannya itu saya sudah bekerja di STM Permata Nusantara Gabus. Jadi saya sekira bulan September tahun 2011 kejadian itu terjadi, yaitu kejadian perampasan, pemerasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa di Jalan Mojolaran Gabus sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi di dalam menghadapi kontestasi pencalonan kepala sekolah di STM Permata Nusantara Gabus. Jadi saya kok yakin ada oknum-oknum polisi di Polsek Winong, di Polsek Tambaromo, sekaligus di Polsek Gabus yang mengetahui betul sepak terjang Bribka Bambang Permati dan kepentingan apa sehingga kejadian itu terjadi. Jadi sudah disetting matang agar saya tidak terpilih sebagai kepala sekolah di situ. Padahal saya sudah direkomendasikan sama pengurus dan yayasan yaitu Pak Kotamsi untuk melakukan pendekatan dan memimpin pendidikan di SMK Permata Nusantara Gabus sebagaimana yang dimaksudkan. Selain itu saya juga menghendaki adanya upaya yang selanjutnya membawa kepada keberlangsungan pendidikan di Permata Nusantara itu untuk maju. Tetapi ada satu ganjalan, yaitu istri saya diganggu dan dibawa kabur oleh oknum anggota polisi sehingga pemikiran saya jadi agak terganggu dan kami memiliki urgensi lain dan memiliki harapan yang berbeda, yaitu penegakan keadilan dan penelusuran kasus ini untuk dilakukan secara serius karena ada kaitannya dengan pendidikannya. Selain itu juga dengan keterangan-keterangan yang di luar yang mungkin menguatkan, yaitu dari saudara Sukandar Adminingsih Kedalingan yang menyampaikan adanya keterkaitan antara saudara Indah Wahyudiwati dengan Bribka Bambang Permati, bahwa mereka sudah hidup selayaknya suami istri, kumpul kebo di belakang saya sekalipun masih status istri saya. Jadi waktu itu sudah ada keterangan dari Warsito, dari Sodik Blingijati, dan yang sama juga keterangan dari Hartoyo, Bumiharjo, dan yang paling kuat adalah dari Genjik Sanuri di Karangkotan, Suntari, dan Rentiaton Gunadi atau Gunadi Petengan Karangkotan yang mengetahui betul sepak terjang daripada Wanto, Ansori, dan Bribka Bambang Permati ini, tiga serangga oknum polisi ini, yaitu yang suka melakukan pemerasan dan penyelewengan, yaitu kaitannya dengan Bambang Permati adalah ada namanya Wanto atau Suwanto, Wanto, Ansori, dan Wanto, Ansori, dan satunya itu Bambang Permati ini tolong dicermati oleh Mabes Polri dan Propam untuk melakukan penelusuran keterkaitan dengan hal ini. Sejak kejadian itu saya sudah menyampaikan ke Propam, entah yang datang Densus 88 atau Propam. Waktu itu Bapak Kasturi dan Bapak Sahrul, Bapak Barul atau Sahrul gitu, yang datang ke tempat saya dan saya beri keterangan bahwa ini murni adalah penculian penculian, penguasaan istri dan anak seorang lain oleh oknum polisi dan keluarganya, di mana istri saya ini mau dibarter ditukar dengan anaknya gitu loh, namanya siapa hari ini atau siapa itu atau Yani gitu Jadi saya mau ditukar
diganti dengan anaknya Sri Tomo, dukun cabul Tambak Romo itu, yang mengatakan saya mau dikasih anaknya dan istri saya untuk dilepaskan dikasihkan kepada Bambang Permati, anaknya Sri Tomo itu. Apakah benar nanti kepolisian minta untuk meneliti kembali dan berkas-berkas yang saya sampaikan. Juga ada keterkaitannya dengan Hufron Suudi atau Suudi, kepala desa yang mungkin juga tahu sepak terjang tetapi menutup diri. Dan saya juga diberitahu oleh Supawatin berkaitan dengan kejadian itu, sehingga Supawatin itu menghalang-halangi saya untuk tidak menemui istri saya selama 2 tahun, atau saya disuruh minta inah selama 2 tahun. Jadi saya tidak, atau dilarang menemui selama 2 tahun. Dan itu saya turuti, namun setelah 2 tahun ternyata kriminalisasi itu berjalan. Jadi 2013 itu saya malah diperkarakan adanya unsur KDRT dan sebagainya, sehingga saya dikejar-kejar oleh entah itu kepolisian atau preman, saya tidak tahu, sehingga sampai dengan sekarang kasus ini masih mandek dan misteri. Saya mohon kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri atau Propam Mabes Polri maupun Bareskrim, karena saya sungguh sudah tidak percaya dengan penyelidikan yang dilakukan Polsek maupun Polres Pati yang disampaikan ke Polda, karena sangat tidak masuk akal. Karena di sini korbannya adalah saya yang ditipu dan dikibuli oleh saudara Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya karena settingan itu, tapi di dalam format surat pernyataan itu seolah-olah saya adalah tersangka serangan perkara kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi tolong saya meminta kepolisian bekerja secara profesional dan progresif, juga presisi, objektif, akuntabel dan akurat, serta transparan di dalam upaya penyelidikan ini, karena kasus ini sungguh-sungguh adalah tragedi kemanusiaan di mana orang yang saling suka itu harusnya bertanggung jawab terhadap apa yang disukainya. Misalkan laki-laki itu, polisi itu senang dengan istri saya, ya sudah, jantan berhadapan dengan saya kalau menyukai istri saya dan dikawin, bilang dengan sungguh-sungguh lamar ke orang tua saya, karena istri saya itu sudah dibeli oleh orang tua saya. Jadi polisi itu membayar apa yang sudah dibawa, membayar utang-utang yang ditanggung oleh saudara Indah sebenar 3.750.000.000 sebagaimana yang kami sebutkan, dan beban-beban lainnya yang harus diselesaikan. Jadi tidak asal menculik dan menggondol kabur itu saja, karena kasus itu tentunya menciderai rasa keadilan dan merusak citra dan martabat Polri. Saya meminta kasus ini diungkap ulang mulai dari Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo, dan saya meminta Polsek Tambak Romo proaktif, karena memang sepak terjang saudara IWW dan Bambang Permati adalah di Tambak Romo, sehingga ini perlu menjadi catatan, dan catatan itu nanti menjadi rekomendasi yang disampaikan ke BPKP untuk dipelajari inspektorat, lalu disampaikan kepada kementerian untuk proses pemecatan saudara Indah Wayu Widiawati yang terbukti melakukan skandal perselingkuhan masif dan hidup kumpul kebo dengan Bribka Bambang Permati, sebagaimana tuduhan atau sangkaan yang kami sampaikan selama ini berdasarkan keterangan-keterangan masyarakat. Karena dalam pembuktian overspell itu perlu kerja bersama-sama, dan ketelitian, kejelian, dan pembuktian saksi juga mungkin perlu divideo dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan kepada para pihak. Tembusannya saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Gabus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, BPKP Kabupaten Pati, BKSM Pati, BKSPD Pati, dan Inspektorat Kabupaten Pati, Bapak Bupati Pati, untuk membantu di dalam rangka upaya penyelesaian kasus ini, karena kasus ini tetap bergulir
sampai kapanpun kalau tidak ada upaya penyelesaian atau restorasi atau permufakatan atau kesepakatan yang tertuang di dalam traktat sehingga menjadi arbitrase dan kemudahan penyelesaian, karena ini adalah dalam catatan. Jadi saudara YW ini dalam catatan kriminal, dalam catatan pelanggaran kemasyarakatan, dan layaknya adalah diberhentikan dengan tidak hormat dari guru ya, diberhentikan dengan tidak hormat dari mengajar, karena sangat tidak pantas dan tidak elok seorang guru yang melakukan perselingkuhan berganti-ganti pasangan dan diduga asusila dan melakukan aksi drama, melodrama, persekusi kejahatan, pemerasan dan penipuan yang dilakukan di atas piring sendiri, yang itu sangat melanggar tata etika susila dan kemasyarakatan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tambak Romo. Yang terhormat Bapak Kapolsek Tambak Romo ini saya tangisi, saya mintai tolong Pak untuk kasus ini direkonstruksi, dicatat untuk dapat menjadi laporan di BPKP, rekomendasi inspektorat dan BKPSD ya. Jadi nanti akan menjadi keputusan pertimbangan rapat tentang kejahatan-kejahatan apa saja yang diduga dilakukan oleh saudara Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroni tersebut, dan pertimbangan itu menjadi pertimbangan waskat jabatan dan jika memungkinkan adalah menjadi pertimbangan untuk pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap saudari Indah Wayu Widiawati, atasannya dan kiri kanan teman-temannya yang terlibat dalam kejahatan yang direncanakan, yaitu kabur dari rumah dengan membawa benda-benda berharga dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak, terutama kepolisian. Saya sampaikan terima kasih. Saya hanya berharap Bapak Kepolisian untuk meneliti dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh kejahatan-kejahatan yang sangat biadab yang dilakukan oleh oknum guru atas nama Indah Wayu Widiawati ini kepada kami dan keluarga kami, yaitu unsur-unsurnya adalah penipuan, penggelapan dan lain sebagainya, dan segera difokuskan. Adapun siapa-siapa saja yang terlibat, tentunya Bapak Kepolisian tahu, yang mampu ketundung gudel atau mambu atau berbau itu tentunya untuk dipanggil, terutama Muhammad Sutopo dan kawan-kawannya itu. Demikian penjelasan kami dan klarifikasi kami sampaikan karena kami mencari waktu yang tepat di dalam rangka untuk melakukan penjelasan, karena bagaimanapun sulitnya tetap kesempatan untuk memberikan penjelasan ini akan selalu saya gelorakan, saya sampaikan sampai semuanya jelas dan keadilan dapat ditegakkan. Jangan sampai peradilan itu tumpul ke bawah dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga kami viralkan apa yang kami sampaikan ini sebagaimana apa adanya. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak atas kerjasama yang baik. Saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.